Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Bahsaya, NIM 1900438 dari jurusan Teknologi Pendidikan 2A. Pada hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pencegahan Kasus Bullying di Sekolah. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang topik yang akan disampaikan, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu bullying. Jadi, bullying merupakan istilah untuk tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh orang yang lebih kuat terhadap orang yang lebih lemah, baik itu dari segi umur, kekuatan, ataupun kekuasaan. Bullying dibagi menjadi tiga, yaitu bullying psikologis, bullying verbal, dan juga bullying fisik. Menurut Yayasan Semai Jiwa Insani tahun 2008, bullying merupakan suatu situasi yang mana terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang guru bimbingan dan konseling. Dalam pengertian umum, guru merupakan suatu jabatan atau profesi yang memerlukan suatu keahlian khusus untuk dapat menjalankannya. Guru bimbingan dan konseling merupakan salah satu dari jabatan guru yang ada. Guru bimbingan dan konseling akan memberikan bantuan psikologis kepada siswa secara ilmiah dan profesional, sehingga seorang guru bimbingan dan konseling harus memiliki hubungan yang baik dengan siswanya. Menurut Sukmawati pada tahun 2015, menyatakan bahwa tugas guru BK yang pertama adalah pengembangan kehidupan pribadi, yaitu adalah guru BK akan membantu muridnya dalam mengambil keputusan yang bersifat pribadi untuk melangsungkan kehidupannya. Yang kedua, pengembangan kehidupan sosial, yaitu guru BK akan memberikan suatu arahan kepada anak muridnya agar dapat bersosialisasi dengan teman-temannya dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, pengembangan pengetahuan belajar. Guru BK akan memberikan bantuan dalam pembelajaran sehari-hari agar potensi yang dimiliki oleh siswa itu akan terus meningkat dan berguna untuk masa depan. Yang keempat, pengembangan karir. Guru BK akan memberikan bantuan, yaitu melayani siswa dalam perkembangan dan pertumbuhan karir yang ia miliki. Yang kelima adalah perkembangan agama, yaitu memberikan layanan kepada siswa agar membantu dirinya untuk memahami rohani yang dia miliki, agar dia menjadi seseorang yang memiliki agama dengan baik. Menurut Clive Harbour pada tahun 2005, yang khusus membahas tentang kasus bullying ini, dia beranggapan bahwa selama ini sekolah dianggap sebagai tempat yang aman bagi siswa untuk belajar. Namun pada realitanya, banyak hal-hal buruk yang terjadi di sekolah, salah satunya adalah bullying. Bullying ini dapat terjadi di sekolah, kelas, ataupun bagian dari sekolah tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik dari bullying. Ada 4 unsur yang terdapat dalam bullying. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan. Yang kedua, niat untuk menciderai. Yang ketiga, ancaman agresi lebih lanjut. Dan yang keempat, teror. Menurut Colorosa tahun 2007, menyatakan bahwa ada beberapa karakteristik anak yang sangat mudah terkena kasus bullying. Di antaranya adalah anak yang paling muda di sekolah dan juga anak yang gemuk. Hal ini terjadi karena kedua hal tersebut memiliki suatu kekurangan. Yang pertama, jika anak yang paling muda di sekolah, otomatis dia akan dianggap sebagai anak yang paling kecil, sehingga orang-orang yang lebih tua dari dia merasa bebas untuk menindas anak tersebut. Dan untuk anak yang gemuk, seringkali menjadi korban bullying verbal, yaitu dengan kata-kata. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk yang menjadi kategori bullying. Kategori bullying ada 3. Yang pertama, bullying fisik. Yang kedua adalah bullying verbal, dan yang ketiga adalah bullying psikologis. Bullying fisik merupakan bullying yang melakukan tindakan kekerasan terhadap fisik, seperti memukul, menampar, menendang, atau menjambak. It's Cobra Kai. Hal ini akan memberikan cedera fisik terhadap korbannya dan akan menimbulkan suatu trauma. Yang kedua, ada bullying verbal. Bullying verbal dilakukan dengan cara mengeluarkan suatu kata-kata yang dapat menyakiti korban, seperti mengejek atau menghina seseorang. Untuk bullying secara psikologis bisa dilakukan dengan cara mengulurkan lidah keluar atau memberikan ekspresi wajah yang merendahkan korban. Selanjutnya adalah peran guru bimbingan dan konseling dalam mencegah kasus bullying tersebut. Guru bimbingan dan konseling memiliki suatu keahlian khusus, yaitu mereka dapat memberikan suatu bantuan psikologis kepada siswanya. Bila siswa tersebut merasa memiliki masalah dalam dirinya, maka harus langsung melakukan konsultasi ke guru bimbingan dan konseling. Jika tidak, maka masalahnya akan dibawa atau dilampiaskan kepada orang lain. Cara yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling diantaranya adalah memberikan layanan konsultasi, memberikan informasi secara berkala, memberikan konsultasi secara pribadi atau berkelompok, atau melakukan konsultasi secara menyeluruh untuk siswa sekolah. Dengan persiapan yang optimal tersebut, diharapkan bahwa guru sudah memberikan tindakan preventif, yaitu tindakan pencegahan terhadap kasus bullying tersebut. Namun, jika kasus bullying sudah terlanjur terjadi,
terjadi, diharapkan guru bimbingan dan konseling itu dapat menjadi penengah dan dapat menyelesaikan dengan cara sebaik mungkin agar baik pelaku maupun korban sama-sama mendapatkan konsultasi yang baik agar kasus tersebut bisa selesai. Selain itu, guru bimbingan dan konseling juga harus sering bertemu dengan orang tua murid agar baik guru maupun orang tua sama-sama dapat membimbing anaknya dengan baik. Selanjutnya adalah tahap analisis. Berdasarkan data yang didapat dari beberapa artikel, diketahui bahwa beberapa hal yang mendorong siswa untuk melakukan tindakan bullying adalah: yang pertama, faktor keluarga. Menurut Horton dan Hunt pada tahun 1984, perjalanan kehidupan anak dari masa kanak-kanak sampai ke alam dewasa itu bergantung kepada keluarga. Keluarga merupakan kelompok primer dari setiap individu. Oleh karena itu, semua perilaku yang dilakukan oleh setiap anak itu bergantung kepada bagaimana keluarga mengasuhnya. Sebelum seorang anak dapat masuk ke kelompok lainnya selain kelompok keluarga, keluarga harus dapat memberikan fondasi yang kuat kepada setiap anak agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut National Center for Injury Prevention and Control pada tahun 2011 menyatakan bahwa faktor yang menjadikan anak untuk melakukan perilaku bullying adalah: yang pertama, yaitu sikap impulsif atau memiliki emosi yang meledak-ledak. Yang kedua adalah pengasuhan yang kasar yang dilakukan oleh pengasuh atau keluarga. Dan yang ketiga adalah mendapatkan perlakuan yang mengarah kepada kekerasan. Selanjutnya, menurut data yang telah didapat pula, diketahui bahwa guru bimbingan dan konseling memiliki peran yang penting dalam menentukan sikap siswa di sekolah. Hal ini dikarenakan guru bimbingan dan konseling memiliki peran, yaitu yang pertama, sebagai informator, yaitu guru bimbingan dan konseling dapat memberikan informasi kepada seluruh siswanya agar dapat menaati peraturan di sekolah dengan baik. Yang kedua adalah sebagai fasilitator. Guru bimbingan dan konseling dapat memberikan suatu fasilitas kepada muridnya yang dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara kekeluargaan. Yang ketiga, sebagai mediator. Guru bimbingan dan konseling dipercaya untuk menjadi penengah suatu masalah antara pelaku bullying dengan korban bullying dan dapat menyelesaikannya dengan baik, serta dapat mencegah pelaku bullying agar dia tidak melakukan kasus bullying yang sama lagi. Yang keempat, guru bimbingan konseling sebagai evaluator. Guru bimbingan dan konseling dapat melakukan evaluasi terhadap muridnya yang pernah melakukan tindakan bullying dan memastikan hal itu tidak terjadi lagi ke depannya. Yang kelima, guru bimbingan konseling sebagai konselor. Guru bimbingan dan konseling adalah orang yang paling dipercaya pada saat mengatasi masalah seperti kasus bullying, sehingga setiap siswa berhak mendapatkan konsultasi yang baik agar masalah tersebut tidak terjadi kepada setiap siswa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku bullying bukanlah perilaku yang biasa. Perilaku bullying merupakan perilaku yang berbahaya yang dapat mengancam keselamatan seseorang. Baik itu bullying fisik, psikologis, ataupun verbal, sama-sama memberikan dampak buruk baik bagi pelaku maupun korban dari bullying tersebut. Anak yang melakukan perilaku bullying bisa berasal dari cara mengasuh anak yang salah atau berada pada lingkungan yang buruk. Dan jika seorang anak sudah melakukan tindakan bullying, maka bisa dikatakan bahwa anak tersebut sudah berada di luar batas wajar. Dan untuk kasus yang khusus terjadi di sekolah, ini harus diselesaikan oleh guru bimbingan dan konseling karena memang merekalah yang memiliki keahlian untuk mengatasi hal tersebut. Guru bimbingan dan konseling harus memberikan suatu konsultasi yang maksimal kepada setiap siswa agar kejadian seperti bullying tidak terjadi, atau jika memang sudah terjadi, itu dapat terselesaikan dengan baik. Konsultasi tersebut juga harus dilakukan secara berkala agar mereka semakin mendapatkan pengetahuan yang lebih untuk menahan diri mereka dan melindungi diri mereka, serta tidak berusaha untuk melakukan tindakan bullying di sekolah. Dan yang terakhir, berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat saya sampaikan untuk artikel ini. Yang pertama, untuk guru bimbingan dan konseling, ada baiknya melakukan konsultasi secara berkala untuk mengetahui apakah siswanya memiliki suatu masalah atau tidak. Selain itu, diharapkan guru bimbingan konseling dan juga guru-guru yang ada di sekolah untuk memberikan informasi yang dapat mengedukasi seluruh siswanya agar terhindar dari kasus-kasus yang berbau kekerasan seperti bullying atau tindakan buruk lainnya di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedua, untuk orang tua murid diharapkan memberikan pola asuh yang terbaik untuk anak, karena semua perilaku anak itu berasal dari cara mengasuh keluarganya. Jika keluarga yang mengasuh dengan baik, maka anak tersebut akan tumbuh dengan baik. Namun jika anak tersebut diasuh dengan cara yang keras,
maka anak tersebut juga akan tumbuh dan berkembang sebagai seseorang yang keras. Dan yang ketiga, untuk sekolah, ada baiknya untuk memberikan suatu peraturan sekolah yang lebih ketat lagi agar anak murid akan merasa takut dan tidak memiliki keinginan untuk berbuat salah di sekolah. Dengan itu, murid juga akan lebih was-was dalam melakukan tindakannya di sekolah, bahkan sampai keluar sekolah. Dan yang terakhir, untuk siswa, ada baiknya untuk menjaga tingkah laku baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Jika di lingkungan sekolah, hendaknya langsung melakukan konsultasi kepada guru bimbingan dan konseling jika memiliki suatu masalah, agar masalah tersebut tidak dipendam dan tidak melampiaskannya ke orang lain dengan cara melakukan kekerasan atau bullying. Hal ini akan menjauhkan perselisihan antar siswa di sekolah untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan atau tindakan yang dilanggar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih khususnya untuk Ibu Nuri Novianti Afidah selaku dosen pengampu dari pelajaran Bahasa Indonesia ini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung agar terselesaikannya artikel ini dengan baik. Maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi ini. Saya harap kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Saya Muhammad Haris Basayev. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.